Perkerasan jalan. Black tugas kelas. Besok pagi bisa. Boleh. Bawa ke bandara kapan? Selasa depan. Hanya ada video YouTube kalau mau nonton. Ya. Teknologi perkerasan jalan. Nah ini tadi nonton. Link YouTube. Perkerasan jalan. Ini eh, ini jembatan ya. Ini ada beberapa link YouTube. Nah kalau mau tambah keilmuan jembatan, nah, kaitan dengan jalan ini, ya termasuk jembatan ada di dalamnya. Ada jembatan, jembatan di atasnya kan jalan. Dan masuk pembahasan jalan pula jembatan. Ini jalan juga ada video-video, ada waktu, ya jangan cuma buat Facebook. Ya, ada main game, tapi digunakanlah untuk menuntut ilmu, menambah wawasan. Ini ada banyak link untuk menambah wawasan tentang jalan dan jembatan. Hmm. Ada absen juga, bisa diisi absen. Sekarang ini ke 13, tidak terasa. Semua habis. 11. Ini sudah ada satu orang absen. Ini video perkuliahan sebelumnya pernah saya rekam. Ini ada rekamannya hasil perkuliahan. 14 kali perkuliahan. Ya, masing-masing kelas A, B. Jadi ada dua ini. Tiap perguruan ini ada dua, 15, kelas A, kelas B. Ini kepuasan mahasiswa bisa diisi dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini materi tugas. Kita masuk materi 13. Perkuliahan ke-13. Nah, ya, kita mulai. Nah, sudah direkam tadi ini belum? Nah, sudah direkam tadi. Untuk lebih berkahnya, kita mulai. Mari sebagai orang beragama, kita mulai dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk perkuliahan kita ini menggunakan LMS dan AI ya, berbasis karakter dan juga kompetensi. Nah, ini salah satu LMS, ini Classroom. Sini materi-materinya sudah ada, begitu juga soal, ada juga update materi. Kalau mau baca-baca ini perhitungan kerusakan jalan. Ini belum saya masukkan dalam soal karena materi terbaru. Ini metode SDI. Anu jangan pada duduk situ, Pak. Ya, metode bina markah. Kita melihat soalnya. Mana soalnya? Soal di sini. Ini ya, tugas materi. Pada kuliah kita kali ini, beberapa kompetensi yang diharapkan bisa dikuasai. Nah, ini tentang kerusakan jalan. Pas ada jenis-jenis kerusakan jalan, ya, dari hasil perkerasan, survei perkerasan kaku, dan bagaimana juga perbaikannya. Jenis kerusakan dan bagaimana perbaikannya. Untuk perkerasan kaku. Apa bahasa Inggrisnya? Istilahnya dalam ilmu teknik, rigid pavement ya, rigid pavement. Perkerasan lentur, apa istilahnya? Ya, flexural pavement. Dan ada komposit ya, campuran antara rigid dan flexor, kaku dan lentur. Berikutnya analisis
tahapan analisis nilai kondisi jalan. Ini ada sebuah artikel yang sudah dipublish, artikel saya, peneliti di Goa, Jalan Poros Molino Goa, menggunakan metode Bina Marga. Jadi silakan diisi di sini tahapan-tahapan perhitungan kondisi jalan, metode Bina Marga. Kemudian yang ketiga, nilai kondisi jalan. Ini mengetahui kinerja pergerakan jalan. Bisa diukur dengan beberapa metode. Ya, ada beberapa metode untuk mengetahui kinerja pergerakan jalan. Nah, ini salah satu Bina Marga. Ada juga SDI, ya, ada PCI, ya itu. Kita sudah jawab ya, sudah. Kemudian terakhir jelaskan karakter Nabi Ayub alaihissalam dan bisa segera diamalkan, dijadikan karakter kita dalam kegiatan sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kita mulai dari pendidikan karakter. Di sini kita menggunakan LMS Classroom. Ada filenya ini, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini kita juga menggunakan samping LMS, juga menggunakan apa namanya ini? AI ya, AI, ayat AI. Di sini ada ChatGPT. Kali klik ChatGPT, enter. Alhamdulillah. Nah, dan ChatGPT ketik soal, maka kita akan bisa dapatkan jawabannya. Dulu jaringan internetnya dan bagus, enter. Nah, dia jawab. Antara berproses dijawab. Ini AI lainnya, Copilot. Nah, ya jawab. Kita coba lihat ke LMS, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ini panduan belajar, silakan dibaca kisahnya supaya kita menjadi orang-orang yang terpenuhi tujuan pendidikan tinggi kita. Jadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, ya, ahli teknik, ya, kompeten di bidang teknik, ya. Jadi warga negara bertanggung jawab, cinta Indonesia dan Pancasila, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, di sini jelas siapaan generasi kita perlu belajar memang. Kisahnya silakan dibaca, nanti akan ada jawabannya di bagian slide bagian bawah. Tentang apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini bagian akhir. Nah, ini jawabannya. Di antara jawabannya, jadi manusia ketika sakit, ya, harus tetap berzikir, terus ingat Tuhan, ya, eleng, ingat Tuhan, sabar, dan tidak mengeluh, ya, tidak mencela sakit. Itu adalah kesempatan terbaik dikasih sakit karena diampuni dosa-dosa. Yang sakit, ya, orang yang sakit itu harus bersyukur karena dosanya menjadi hilang. Dengan mencela penyakit. Kemudian menjenguk dan mendoakan orang yang sakit. Orang yang sakit ada teman, ya dijenguk dan didoakan supaya segera sembuh. Kemudian sabar dan senantiasa berzikir. Insya Allah Allah berikan ampunan dan balasan yang besar. Ya, ini Tengok. kecil suara. Nah, ini kalau kita ambil dari Copilot, nah, yang bisa kita contoh itu dari karakter Nabi Ayub, beliau orang yang sabar, luar biasa sabarnya. Kehilangan harta, keluarga kehilangan juga, kesehatannya juga luar biasa sakitnya, tahun-tahun sampai tinggal lidahnya yang tidak dimakan ulat, ya, karena berzikir. Seluruh tubuhnya digerogoti ulat.
Nah, ini kesabaran luar biasa. Kita bisa contoh dan bisa amalkan ya, sikap sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. Itu juga keteguhan imannya ini penderitaan yang luar biasa, tetap teguh dalam keadaan iman. Walaupun diuji dengan berbagai macam. Kerendahan hati, ya, beliau tidak sombong. Nikmat yang dimilikinya, bahkan setelah sembuh, dapatkan lagi nikmat lebih banyak, beliau tidak sombong. Rendah hati dalam berdoa. Kemudian doa penuh harap, ya. Berdoa dengan penuh kelembutan, bukan mengeluh, tapi berdoa memohon agar Allah mengangkat kesulitannya. Dan tekun dan ikhlas. Ini jawaban singkat. Karakter yang bisa kita ambil, sabar, teguh, kerendahan hati, doa penuh harap, ikhlas. Ini bisa dijadikan karakter hidup kita sehari-hari. Kita bisa amalkan, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Dan memang harus diamalkan seperti ini, karena karakter yang terbaik itu adalah karakter para nabi. Jadi kita coba ambil orang-orang nomor satu di dunia, yaitu para nabi. Di antara Nabi Ayub alaihissalam. Ini sama juga dari ChatGPT, sabar ya, biasa, teguh iman, syukur dalam segala keadaan, rendah hati, kekuatan moral, integritas, tidak membalas keburukan dengan keburukan, nah, sabar dalam berdoa, nah, dari kesimpulannya ini sabar, ikhlas, bersyukur, nah, rendah hati, tegar dalam ujian, menjaga akhlak, dan berprasangka baik pada Allah. Jadi luar biasa. Ini juga bisa saya kopikan, bisa dibaca anggota grup. Ada sumbernya dari Copilot. Ini sumber Copilot. Baik. Nah, ini sumber ChatGPT. Ya. Jadi materi karakter sudah bisa Anda kerjakan. Berikutnya jenis-jenis kerusakan. Jenis kerusakan kita menggunakan LMS dan AI. Di sini LMS Classroom. Nah, saya tutup ini kisah Nabi Ayub. Kita buka sekarang kerusakan. Nah, ada tabel kerusakan jalan, ada metode bina marga. Ini hasil survei kerusakan. Nah, samping itu kita coba belajar juga jadi AI. Apakah dia akan jawab tentang jenis-jenis kerusakan jalan dan kaku. Nah, kita akan lihat jawabannya. Kerusakan kaku dan cara memperbaikinya. Nah, sambil AI mencari jawabannya, kita buka file kita perkerasan jalan, perkerasan kaku. Nah, ini jalan studi kasusnya di Solo, Kabupaten Karanganyar. Ini kampusnya sudah bekerja sama dengan Teknik Unismu, sudah ada MOA dengan Pak Dekan. Penelitiannya di kampus. Ini di Solo, Seragen, terjadi kerusakan 800 meter jalan Solo. Di jenis kerusakannya ini sudah ada. Hasil penelitiannya ada solder, lane, joint seal. Nah, ini jenis kerusakan perkerasan kaku ya. Ada perkerasan lentur, ada perkerasan kaku. Nah, kalau perkerasan kaku ini ada 6 ya. Lane, solder, joint seal, scaling, corner break, polish aggregate, dan shrinkage ya. Jadi Anda bisa pelajari perkerasan kaku, jenis kerusakannya, dan juga perkerasan lentur. Perkerasan lentur di Unismu mahasiswa teknik sudah
analisis, sudah pelajari dan jadikan skripsi. Sudah beberapa mahasiswa meneliti, tapi pergerasan lentur. Ini pergerasan kaku belum ada. Jenis kerusakan ini belum diteliti dalam penelitian skripsi. Nah, kerusakan led. Ini cara memperbaikinya, ya, karena memiliki elevasi permukaan yang sama, ya, maka bawah jalan ditinggikan. Jadi pada slab STA 10-20. Ini kerusakannya medium. Menurut standarnya ada di appendix C. Ada juga kerusakan joint seal. Nah, ini kerusakannya low, joint seal, sambungan. Cara perbaikannya preventif dengan berupa penggantian bahan penutup sambungan. Nah, sambungan ini. Kemudian kerusakan scaling. Ini tingkat kerusakan medium. Perbaikannya penambalan, ditambah campuran beton. Nah, jadi di sini didapatkan dari STA 0 sampai 100 ada 3 jenis kerusakan: lane, joint seal, dan scaling. Tingkat kerusakannya ada medium, ada low, rendah. Nah, 2, medium dan low. Menengah dan rendah. Jumlah slab rusak ada 2 dan 1. Density-nya ada yang 10%, 5%. Deduct value 5, 2, 4. Nah, ini hasil perhitungannya. Ini perhitungan. Kerusakan lane misalnya. Bagaimana cara mendapatkan density 10%. Nah, ini. Jadi rumusnya jumlah slab yang rusak dibagi total slab. Jumlah slab rusak 2, total slab 20, jadi 2/10 kali 100, ya 10%. Nah, ini kalau nilai deduct value tinggal lihat ke apa ini, ya, grafik ya, lihat ke grafik. Dapatkanlah 5. Nah, ini 5 karena datanya 10. Density-nya 10. Jadi dari ke atas, dari ke kiri ya, dapat poin 5. Hah? Naik nak, sakit? Sakit nak, sakit? Panas? Mana tadi makanannya? Oh, di mobil. Telapak? Udah? Ada di mobil makanannya tadi. Tadi bawa kemari. Dan untuk joint seal, perhitungannya ya sama. Jumlah slab yang rusak bagi total slabs 1/20 ya 5%. Nah, deduct value-nya didapatkanlah 2. Sama caranya. Scaling gitu juga. 1/20 ya dapat 5%. Itu deduct value. Nah, tinggal ditarik 5 ke atas, dapatkan poin 4. Jadi deduct value-nya ya 4. Nah, ini kemudian perhitungan correction CDV, correction deduct value. Ini dapat 8, 8,59. Nah, ini menggunakan grafik. Sudah ada grafik, tinggal masukkan data. Nah, didapatkanlah nilai dalam tabel ini. Kemudian berikutnya stasiun 100-200 sama juga ini. Nah, joint seal, ada perbaikannya ini kan sudah ada. Corner break, ada corner break ini. Ini kerusakan medium. Cara perbaikannya juga ditambal ya pada taknya dengan campuran beton. Lalu disimpulkan stasiun 100-200 ini ada joint seal dan corner break. Density-nya 5%, deduct value 4 dan 9. Sama caranya. Correction deduct value ini 9 dan 11. Nah, sama. Ini yang 300 sampai 400. 400 sampai 500. Ya, silakan dibaca. Sama penjelasannya. 500 sampai 600. STA-nya. Ini kerusakannya ada polis, ya. Polis agregat, singkat, dan joint seal. Density ini DV-nya, CDV-nya ada. Ini
caranya sama, menggunakan perhitungan rumus dan grafik. Jadi diharapkan bisa dipahami artikan sama. Metodenya sama. STA 700-800, nah ini kerusakannya length, scaling, dan seal. Jadi disimpulkan CDV itu sama dengan CDV semua segmen 1 sampai 8, 1 sampai 8, jumlah 25, nilai kerusakan, jumlah CDV dibagi jumlah segmen kali 100, 55/8, 100, 6,8%. Nilai kerusakan, nilai PCI 93, jadi 100% kurang nilai kerusakan. Sehingga disimpulkan di sini, ya, nilai PCI jalan ini 93%, termasuk kategori baik. Masih bagus. 93,1%, ya. Di bawah 100, di atas 85. Good, ya, good. Good itu bagus, baik. Dengan standar ini. Saran. Ya. Itu, kalau kita lihat jawabannya dari LMS menggunakan Classroom. Kita lihat bagaimana jawaban dari Copilot ini. Ini jenis kerusakan perkerasan kaku. Kalau ini dia memiliki literatur masing-masing tergantung sumber bacaannya. Kalau ini Copilot, dia sumber bacaannya kerusakan jalan itu ada hair crack, ada corner crack, longitudinal transfer crack, ada map cracking, alligator crack, ada pengelupasan tepi, ada spellingnya, ada faulting, ada settlement, ada pumping, ada blow up. Cara perbaikannya, untuk yang retak rambut, ini ada lakukan sealing, letak sudut, letak memanjang, ini ada sealing juga. Kalau parah, partial slab replacement. Untuk letak buaya, ini perlu full slab replacement. Kalau spelling, ini patching dengan beton mutu tinggi. Faulting, ini grinding, perbaikan dengan grinding permukaan. Settlement, ini under sealing, penggantian slab. Bila penurunan besar, untuk pumping, perbaikan yang under sealing, perbaikan drainase. Untuk blow up, ini mengganti slab. Jadi catatan teknis ini ada, metode PCI ini biasa digunakan, metodenya PCI kalau ini. Untuk jalan kaku, ya. Nilai tingkat kerusakan dan menentukan prioritas perbaikan. Untuk biaya perbaikan bergantung pada jenis kerusakan. Dan sealing relatif murah, gunakan slab replacement yang mahal. Ini sumbernya ada Perpustakaan UMS dan juga Jurnal Sistem Universitas Mula Warman. Ya, punya pedoman. Nah, ini ya bisa bantu buat tabel klasifikasi kerusakan di metode perbaikan standar PCI. Luar biasa. Dia mau membantu. Ini bisa saya copy jadi bahan bacaan mahasiswa grup. Ini sumber Copilot. Kalau ChatGPT ini kerusakan, cracking, ya, longitudinal atau transverse crack, ada corner cracking, slab break, ada pumping, spelling, sama juga ini. Faulting, surface wear, blow up, loss of support, scaling, durability cracking. Ini malah dia buat tabel, dia punya label tingkatan jenis kerusakan, ciri-ciri dan perbaikan. Jadi kalau retak acak, ini ciri-cirinya jaring retak kecil, yang perbaikannya overlay epoxy.
Letak memanjang, letak lurus, silent, full repair atau partial repair. Letak sudut, ini perbaikannya growting atau full repair. Kalau slab bridge, ini plat pecah banyak, jadi solusinya ganti plat. Pumping ini lumpur keluar dari sambungan. Tadi drainase atau growting, Spelling, ini sekiranya tepi sambungan mengelupas. Solusinya partial depth patch. Kalau faulting, ini platnya tidak rata, jadi solusinya slab jacking atau grinding. Kalau surface wear, ini licin, cirinya. Solusinya grinding. Follow up, cirinya plat terangkat, rebel slab, join. Kalau scaling, cirinya pengelupasan permukaan, overlay. ASR, cirinya retak kaca kirinya, grinding. Level. Nah, ini saya kopikan juga. Ini ChatGPT bisa buat dengan berwarna dan rapi, versi Word. Bisa juga PowerPoint. Nah, ini bisa buatkan untuk mengajar. Bisa juga diagram, infografik. Ini luar biasa. Bisa bermanfaat ini menggunakan AI. Jadi ke depan udah masuk di PP. Ya. Kemarin gua orang BP, tadi itu orang kacau dong sekarang. Saya bagikan juga sumber chat Merupakan teknik. Teknik Zoom. Ya. Kan cuma satu semester saja. Demikian panduan kuliah kita. Silakan dikerjakan tugas ini. Sebelum dibuka lagi Kuliah ke-13. Ya. Sebentar iklan cuma pamerin DPD. Akhiri panduan ini mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebanya itu kan sih. Ada yang belum absen? Saya Pak. Ya.